3-4 menit. 5 menit sudah terlalu lama. Lebih dari 5 menit orang nggak mau dengerin atau nggak mau nonton. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, begitu jawaban yang saya dapat waktu minta masukan soal pewartaan digital, baik dalam bentuk audio maupun video. Saya nggak mau menghakimi jawaban itu. Tapi terus terang saya bertanya-tanya, cenderung curiga. Jangan-jangan ini sikap mental masyarakat kita. Jangan-jangan ini cara pandang dan pola pikir generasi kita. Saya nggak tahu. Tapi saya khawatir di balik pernyataan itu tersimpan sikap mental yang ngebuat apa yang dialami orang sekarang ini gelisah. Di balik pernyataan itu, saya menangkap paling sedikit 2 kecenderungan. Yang pertama, sikap mental instan. Mau cepat terima hasil tanpa mau berproses yang wajar, apalagi proses yang lama. Yang kedua, cara pandang duniawi, cara pandang materialistis. Sikap mental semacam ini, kalau boleh saya katakan, terwakili dalam kata-kata 2 murid Yesus yang disebut dalam Injil hari ini. Nanggepin Yesus yang bilang dia mau pergi, Thomas bilang, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas menanggapi kata-kata simbolis Yesus masih dengan pandangannya yang duniawi. Ia gagal menangkap isi sesungguhnya dari kata-kata Yesus. Nyambung pembicaraan antara Yesus dengan Thomas, Filipus bilang, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Waktu Yesus ngomong soal jalan sama Thomas, Filipus seolah nggak mau repot dan bilang, "Tunjukin aja deh, langsung. Nggak usah pakai jalan-jalan segala." Teman-teman terkasih, kembali ke konteks pewartaan digital, cara-cara pandang yang tadi itu seolah memperlakukan sabda Tuhan sebagai produk atau komoditi ekonomi. Supaya saya mau membeli atau mengkonsumsinya, pertama-tama produk itu harus menarik, sesuai kebutuhan saya. Iklan atau pemasarannya haruslah menjual. Kemasan menarik, durasi singkat, isi siap disantap, dan tetap berkualitas atau bergizi. Tentu ada kebenaran dalam prinsip-prinsip pemasaran semacam itu. Tetapi saya kira kita tetap perlu menyadari bahwa Allah menyapa setiap orang secara pribadi. Itu berarti kita dipanggil untuk masuk dalam proses komunikasi pribadi dengan Dia yang menyapa. Kita perlu menyediakan waktu untuk sendiri membaca, mendengarkan, merenungkan, meresapkan dalam hati, dan kemudian menanggapi firman Tuhan. Dan saya kira nggak ada yang instan dalam proses ini. Ada bahaya besar kalau orang mengharapkan orang lain yang mengunyahkan firman Tuhan untuknya, sehingga dia tinggal telan aja. Maka bisa dimengerti kalau sekarang ini banyak orang gelisah karena pandemi ini belum kunjung selesai. Barangkali mereka nggak siap, nggak terlatih untuk berproses dan menunggu buah dari proses itu. Orang juga barangkali terjebak pada cara pandang yang berfokus pada apa yang hilang atau apa yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa didapatkan dalam situasi sekarang. Banyak orang gagal untuk melihat melampaui apa yang duniawi atau material untuk menemukan sesuatu yang ilahi, yang sesungguhnya mengandung juga keindahan dan menawarkan kebahagiaan.
Mantemin sahabat Yesus. Menyikapi hal itu, kayaknya kita perlu belajar dari Yesus sendiri. Kita perlu dengerin apa yang dikatakan Yesus hari ini. Segera, sejak awal Injil, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku." Jadi, ada 2 instruksi Yesus buat kita. 1, jangan gelisah. Dan 2, percaya. Instruksi pertama, jangan gelisah. Teman-teman kekasih Allah, ini bisa dibahasakan secara lain. Berhentilah gelisah. Maka kalau kita kaitkan dengan cerita kita di awal, ini bisa berarti ajakan Yesus untuk meninggalkan cara pandang yang semata duniawi atau materialistis dan sikap mental instan yang membuat orang memperlakukan firman Tuhan sesuai seleranya dan juga berat hati untuk berproses bersama Tuhan dan menunggu dengan penuh iman dan harapan waktu yang tepat ketika Tuhan menyatakan rencananya yang indah. Instruksi kedua, percaya. Mantereman yang terberkati. Sebagai ganti gelisah, Yesus menyuruh kita untuk percaya. Percaya pada apa? Pada siapa? Percaya kepada Allah. Percaya juga kepada Dia, dan percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukannya. Kenapa mesti percaya? Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Teman-teman terkasih dalam Kristus, di bagian lain Injilnya, Yohanes membantu kita sedikit. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah. Inilah hidup yang dimaksudkan Yesus, hidup yang sejati, hidup bahagia kekal bersama Allah, bersama Yesus sendiri, di dalam kasih Allah, di dalam Yesus sendiri. Selanjutnya, kitab suci mengajarkan bahwa kebenaran ialah kesesuaian dengan kehendak Allah. Dan hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang seluruh diri dan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Maka dialah sang kebenaran. Dan kalau kita mau melihat hidup Yesus, kesesuaian itu secara paling mencolok kelihatan dalam kesetiaannya pada jalan salibnya, jalan penderitaan dan kesengsaraan yang membawa keselamatan bagi kita. Maka Dia sendirilah jalan yang membawa kita pada kebenaran dan hidup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, percaya pada Yesus berarti berani menapaki jalan salib bersama Dia, berani berproses bersama Dia, memeluk kesulitan dan penderitaan dengan pandangan yang tidak hanya mengarah kepada dunia, tapi juga kepada Bapa di sorga, Allah yang Maha Rahim dan berbelas kasih, yang senantiasa menyediakan tempat, menyediakan kebahagiaan kekal bagi kita.